Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan sektor pendidikan akan menjadi prioritas tertinggi dalam pemerintahannya. Bahkan alokasi anggaran sektor pendidikan di tahun 2025 menjadi yang tertinggi dalam sejarah. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat paripurna perdana Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta. Menurut Prabowo, masalah pendidikan menjadi syarat utama komitmen pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, salah satunya dengan mengalokasikan anggaran 2025 untuk pendidikan mencapai 25% atau tertinggi dalam sejarah. Prabowo juga kembali menekankan jangan bangga menjadi negara G20 jika rakyat masih banyak miskin dan menderita kelaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Anissa dengan NIM 06031282429023 dari kelas Indralaya dari program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Dibuatnya video ini guna memenuhi tugas proyek ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Randes Iqbar Barlian, Magister Pendidikan, dan Ibu Dwi Pratita, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, yang akan membahas mengenai pentingnya pendidikan seumur hidup. Selamat menyaksikan. Pendidikan merupakan bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup dan cakap dalam melaksanakan tugas hidupnya sendiri, tidak dengan bantuan orang lain. Sedangkan menurut Raja Mudaya Harjo bahwa pendidikan dapat diartikan menjadi 3 jenis, yaitu secara sempit, luas, dan alternatif. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan secara luas. Pendidikan secara luas dapat diartikan segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam lingkungan hidup dan sepanjang hidup. Segala situasi hidup yang dapat mempengaruhi pertumbuhan individu. Pentingnya pendidikan seumur hidup juga tak lepas dari kehidupan kita, mulai dari keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Dalam tumbuh berkembangnya seorang anak yang sejak lahir sudah dikodratkan untuk belajar akan pendidikan. Keluarga adalah sarana pendidikan pertama kita untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan. Bagaimana seorang ibu mengajarkan kita untuk bisa berbicara, mulai ketika kita balita, dan mengajarkan kita berjalan mulai dari merangkak sampai kita bisa berdiri tegak dan bisa berlari kencang, serta tak terkecuali dengan ayah yang selalu mengajarkan kita agar berwatak dan berkepribadian yang baik. Sarana pendidikan pertama yaitu keluarga sangatlah penting untuk membentuk kepribadian kita sejak lahir dan tumbuh berkembang menjadi individu yang baik dan berkualitas. Serta tanpa kasih sayang, pendidikan dari sebuah keluarga kita bukan apa-apa. Kita tidak mengerti bagaimana cara berbicara, berjalan, berpakaian, makan, minum, dan lainnya untuk menjalani hidup di dunia ini. Oleh karena itu, orang tualah yang wajib memberi pendidikan kepada anaknya, dan paling utama di mana hubungan orang tua dengan anaknya bersifat alami dan kodrati sebelum melanjutkan pendidikan yang selanjutnya, yaitu pendidikan yang kedua yaitu pendidikan sekolah. Pendidikan sekolah merupakan lembaga pendidikan yang bersifat formal. Pendidikan sekolah sangat berguna untuk masyarakat ke depannya dari segi ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk masyarakat yang lebih berpengetahuan dan berketerampilan, yang dimana kontribusi guru dan peserta didik sangat berpengaruh dalam proses lembaga pendidikan. Guru adalah tenaga pendidik yang digunakan dalam lembaga pendidikan sekolah. Guru sangat berperan penting dalam menentukan cara proses belajar kepada siswa dalam pendidikan sekolah. Gurulah yang menentukan kualitas pendidikan siswanya. Lembaga pendidikan sekolah sudah memberikan proses belajar dari sejak PAUD, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan tingkat perguruan tinggi.
yang dimana tingkat perguruan tinggi yaitu pendidikan tersier yang terutama dipicu oleh kemajuan teknologi yang harus mampu menghasilkan pejuang-pejuang mahasiswa dan dosen yang dapat menghasilkan karya-karya yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam kompleksitas kehidupan yang penuh perubahan. Dosen dan mahasiswa harus mampu berpikir jauh ke depan dan memperkirakan masa depan yang makin kompleks. Bukan hanya itu saja, selain itu, pendidikan keluarga dan pendidikan sekolah, kita juga harus belajar dari lingkungan orang sekitar kita, yaitu pendidikan di dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu pendidikan masyarakat. Masyarakat ialah sekelompok manusia yang pasti saling berhubungan satu sama lain, di mana mereka saling terkait dan terikat satu sama lain. Manusia tidak bisa hidup secara baik tanpa berinteraksi di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini telah dimulai ketika anak-anak untuk beberapa waktu setelah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dari pendidikan sekolah. Dengan demikian, pengaruh pendidikan masyarakat ini tampaknya lebih luas. Jadi, pendidikan masyarakat sangatlah penting untuk kehidupan kita dalam pendidikan seumur hidup, berinteraksi dengan orang lain dari segala bidang yang ada, dan juga pendidikan di dalam masyarakat adalah suatu pelengkap bagi pendidikan keluarga dan pendidikan sekolah. Pendidikan seumur hidup akan terus berlangsung di kehidupan kita, kapanpun kita bisa belajar. Lalu, pendidikan seumur hidup memiliki beberapa unggulan. Yang pertama yaitu menjaga kecerdasan dan keterampilan, yang dimana otak kita dapat diartikan sebagai otot yang apabila diasah dan digunakan secara terus-menerus akan semakin kuat. Saat kita belajar hal-hal baru, otak akan terus merangsang dan membangun jalur baru yang akan meningkatkan fungsi kognitif kita secara keseluruhan. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas hidup. Ketika kita belajar hal-hal baru, kita merasa terlibat dan termotivasi. Pengalaman belajar memberi kita rasa pencapaian dan pembangkitan semangat untuk terus mencapai lebih banyak lagi. Selain itu, belajar juga dapat membuka peluang untuk mengenal orang baru, berinteraksi dengan orang-orang dengan minat yang sama, dan membentuk hubungan sosial yang berharga. Yang ketiga yaitu meningkatkan peluang karir. Di era globalisasi ini, pasar kerja sangat kompetitif dan terus berubah. Jika kita berhenti belajar setelah lulus sekolah atau kuliah, kita mungkin tertinggal oleh perkembangan terbaru dalam industri dan teknologi. Dalam dunia yang terus berkembang ini, orang yang berusaha untuk terus belajar dan mengembangkan diri akan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan dan memiliki peluang lebih besar untuk meraih sebuah kesuksesan. Dengan demikian, pentingnya pendidikan seumur hidup tidak hanya terletak pada pengembangan diri individu, tetapi juga pada kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Mari kita jadikan belajar sebagai bagian dari gaya hidup kita dan terus berinvestasi dalam pengetahuan demi masa depan yang lebih cerah.